kita akan membacakan 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu sekalian dan sambil mendengarkan boleh di tempat masing-masing boleh mendengarkannya. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Berfirmanlah, LAI kasih judul Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya itu. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, ini adalah satu perikop yang mungkin sejak sekolah minggu, sejak kita kecil ya, ini sudah sering kita dengar tentang Samuel yang mengurapi Raja Daud, tentang Raja Daud yang diurapi oleh Samuel. Dan nama Daud pertama kali itu muncul ya di perikop ini, Bapak Ibu sekalian. Di sebelum-sebelumnya itu namanya itu belum muncul dan hanya Saul yang diurapi. Tetapi ketika kita belajar konteksnya ini ya, Daud itu adalah seorang yang kecil yang biasa itu mengikut kakaknya juga berperang, menemani kakak-kakaknya, ngikut ngekor dari belakang gitu ya, karena kakak-kakaknya itu cukup jauh umurnya dan mereka itu sudah menjadi tanda kutip prajuritnya Saul gitu, jadi sudah terbiasa ada di medan perang gitu. Lalu ketika mereka pulang dari medan perang ya mereka kembali ke rumahnya dan mereka itu biasanya enggak lagi mengerjakan hal-hal di rumah gitu atau pekerjaan di rumah. Sedangkan Daud itu yang masih kecil itu orang yang masih melihat kakaknya berperang, tetapi sebenarnya di dalam dunia nyata dia itu sudah biasa berperang gitu. Berperangnya di mana? Berperangnya itu ya di ladang papanya gitu, menjaga kawanan ternak papanya gitu. Jadi dia berperang memang bukan melawan manusia tapi melawan musuh-musuh dari ternak papanya, misalnya serigala, misalnya binatang-binatang buas yang ingin menerkam domba-domba papanya atau kambing domba papanya. Jadi konteksnya dari kecil pun dia sebenarnya sudah biasa berperang. Tapi kalau kita belajar tentang kepemimpinan ya, kata pemimpin itu bagi kita bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang dunia gitu, tetapi di dalam kita orang Kristen, kata pemimpin itu adalah sesuatu yang bermakna positif gitu. Semua orang itu kesannya ingin berada di pada posisi pemimpin gitu. Sangat jarang dari kita kalau ditanya di dalam hati kita itu untuk menjadi orang yang dipimpin gitu.
Kalau ketika oh dia pemimpinnya gitu, nah itu sesuatu yang kata yang sangat positif yang semua orang itu pengen gitu. Tetapi hari ini kita belajar ketika Daud diurapi sebagai pemimpin, ternyata itu mengalami fase-fase yang panjang gitu. Nah, Bapak Ibu, ketika Daud diurapi menjadi pemimpin, itu konteksnya tuh dia ingin dijadikan sebagai raja atas orang Israel, di mana sudah ada incumbent yang saat itu menjadi raja, yaitu Saul gitu. Saul itu sudah sebagai raja gitu. Tetapi ketika Saul sebagai raja, itu bukan dari keinginan Tuhan gitu. Karena saat itu ketika orang Israel minta pemimpin, minta raja gitu, Tuhan itu belum pengen atau belum waktunya untuk memberikan raja. Tapi bukan berarti di dalam pikirannya Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu nggak mau memberikan raja gitu. Tuhan di dalam pikirannya itu mau memberikan raja kepada orang Israel, tapi bukan dengan cara-cara orang Israel nih. Nah, orang Israel ketika saat itu belum ada pemimpin setelah dari Musa dan segala macam gitu ya, itu mereka itu belum punya raja gitu, lalu mereka melihat bangsa-bangsa lain gitu, yang melihat Mesir, melihat Babilonia, melihat Media Persia gitu, atau melihat bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka, kayaknya keren ya punya raja gitu ya, kayaknya keren punya pemimpin gitu. Lalu karena melihat yang lain keren dipimpin, ada pemimpin gitu ya, ada kerajaan, lalu ada pasukan gitu ya, lalu ada kuda, ada strategi militer, ada senjata gitu kan. Lalu mereka berpikir kayaknya jadi seperti bangsa lain itu enak gitu. Kayaknya menjadi seperti bangsa lain itu, menjadi bangsa yang kuat itu enak gitu. Selama ini kita belum ada raja gitu. Lalu mereka pengen ada raja gitu. Mereka ingin ada raja, sehingga saat itu dipilihlah di dalam hal itu Saul. Saul memang seorang yang dalam penampakan itu ya orang yang cakep secara militer, secara strategis, secara pokoknya punya karakter seorang pemimpin gitu. Di mata dunia, Saul itu punya karakter yang memimpin, kuat, secara postur memadai gitu ya, secara muka juga keren gitu ya. Mungkin kalau kita lihat profilnya presiden kita itu ya profilnya Presiden SBY gitu ya, secara postur, secara wajah itu pas gitu. Lalu punya strategi yang matang, yang mantep gitu kan, yang biasa berperang gitu kan, itu pas gitu. Nah, mereka mengangkat si Saul ini sebagai seorang pemimpin bagi mereka atas keinginan mereka sendiri gitu. Nah, karena akhirnya dengan suara terbanyak Tuhan ya menyetujui, tanda kutip menyetujui, atau dalam arti membiarkan mereka mengangkat raja atas diri mereka sendiri. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanannya kita melihat bahwa Saul itu ternyata di mata Tuhan ya tidak memiliki karakter-karakter yang Tuhan inginkan gitu. Saul itu bukan seorang yang setia, Saul itu bukan seorang yang mencari apa yang dikehendaki Tuhan, dan Saul itu dikatakan orang yang jealous, orang yang cemburu, dan juga orang yang berbahaya atau orang yang berkhianat gitu. Nah, tentunya berkhianat di sini adalah berkhianat kepada Tuhan gitu. Sehingga di dalam hal ini ketika manusia mengangkat pemimpin, mereka tuh mengangkat pemimpin itu dengan standar itu yang bawah gitu, standar dunia gitu. Tetapi Tuhan melihatnya enggak, dan disitulah ketika Saul menjadi pemimpin di mata Tuhan, dia sudah gagal. Dia gagal menjadi pemimpin yang di mata Tuhan. Dan ketika dia diurapi ya, itu perbedaan urapan itu, perbedaan prosesi antara Daud dan Saul itu pun terjadi gitu. Ketika saya mempersiapkan itu ya, dikatakan Saul itu diurapi tanda kutip ya, itu secara sembunyi, kayak raja yang diangkat secara paksa gitu, bukan di tengah orang banyak gitu. Jadi Samuel mengurapi Saul itu secara tersembunyi, enggak di hadapan orang banyak. Jadi kayak dipaksa diangkat gitu kan. Lalu dikatakan diurapinya itu dengan sebotol minyak, kayak botol minyak kecil, botol minyak diurapi seperti itu. Sedangkan Daud itu katanya diurapi di antara tua-tua juga, walaupun nggak banyak, lalu di antara keluarga besarnya, orang tuanya, lalu kakak-kakaknya, lalu di antara ya Saul. Dan itu katanya diurapinya itu dengan minyaknya itu botol tanduk yang biasa kayak sangkakala, gede gitu kan, besar. Dan minyak itu, botol itu, tanduk itu dipenuhi dengan minyak yang penuh gitu.
Jadi ada perbedaan antara Samuel mengurapi Saul dengan Samuel mengurapi Daud gitu. Nah, di situ itu kita bisa nanti pelajari secara detail perbedaan-perbedaannya di situ. Tetapi di dalam hal ini, ketika kita melihat akhirnya Daud itu diurapi menjadi raja, itu kenapa? Karena Saul tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan gitu. Artinya Saul sudah gagal menjadi pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan. Saul memang kalau dibilang secara manusia, dia punya karakter-karakter secara manusia itu yang cukup mumpuni, yang cukup kalau dapat nilai A. Tapi ternyata di hadapan Tuhan secara rohani, secara mental atau secara kekuatan batiniah gitu ya, Saul itu ternyata di mata Tuhan dia udah gagal. Nah, karena Saul akhirnya gagal, maka Tuhan menolak. Bapak Ibu, ini kalimat yang sangat mungkin kita nggak siap ya. Tuhan menolak gitu. Tuhan menolak siapa? Tuhan menolak Saul menjadi pemimpin umatnya. Sehingga penolakan Tuhan itu membuat Samuel itu sedih gitu. Karena apa? Karena Samuel merasa gagal sebagai nabi, kan saya yang ngurapin Saul gitu. Terus sekarang Tuhan mengurapi yang terus sekarang Tuhan menolak yang sudah saya urapi gitu. Jadi itu membawa kegelisahan, itu membawa kesedihan bagi Samuel, sehingga Tuhan datang kepada Samuel menanyakan mengapa engkau sedih. Nah, akhirnya disampaikanlah seperti itu ya, kenapa kesedihannya itu. Lalu akhirnya Tuhan bilang, aku telah menyediakan bagiku